Assalamualaikum. Halo guys, dalam kesempatan kali ini saya mau ngebahas mengenai perlengkapan yang akan kalian dapatkan ketika kalian akan menjalankan ibadah umroh. Nah, untuk perlengkapan itu biasanya masing-masing kebijakan dari travel itu berbeda-beda guys. Dapat perlengkapannya apa aja, modelnya seperti apa gitu. Kemudian biasanya ketika kalian mendaftarkan umroh di travel itu ada yang sudah biayanya nih yang kalian bayarkan itu sudah termasuk perlengkapan, ada juga yang belum termasuk perlengkapan. Jadi itu masing-masing dari travel, tergantung dari travel masing-masing lah. Nah, untuk jamaah umroh Luwak White Coffee, nah ini dari Malikatur dan Travel. Yang pertama kita mendapatkan koper besar nih. Nah, ini kopernya bagus banget. Ini salah satu koper yang diperuntukkan untuk paket premiumnya. Nah, ini rodanya dia bisa 4 arah guys. Jadi nggak cuma 2 arah. Kemudian bahannya juga lentur banget. Di sini juga ada pengamannya, kuncinya. Nah, handlingnya juga ada di bagian samping, ada juga di bagian atas koper. Nah, kemudian koper ini juga memiliki resleting ekstra guys. Jadi kalau kopernya barang-barangnya agak penuh, ini bisa di expand jadi lebih besar lah. Nah, sekarang kita lihat isinya apa aja sih. Nah, ini di bagian atas ya. Ini kalian bisa naruh juga perlengkapan. Nah, yang pertama itu mendapatkan ini tas lempang. Tas lempang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang penting seperti paspor, handphone itu selama perjalanan. Jadi tas ini dipastikan harus selalu nempel di badan kalian sampai nanti kalian sampai di sana. Jadi untuk paspor, dompet, handphone, obat-obatan yang kalian perlukan selama di pesawat itu biasanya taruh di sini nih. Jadi gampang untuk ngambilnya. Nah, untuk tas ini kebetulan agak besar karena sletingnya ada 3 sleting nih. Nah, dan biasanya tas ini juga karena ukurannya agak besar, ini bisa digunakan untuk menyimpan sendal ketika kalian beribadah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi nggak usah ribet-ribet bawa plastik ya buat nyimpan sendal. Nah, kemudian ini nih, ini sepasang kain ihram atasan dan bawahannya. Ini untuk jamaah pria. Nah, kebetulan kan yang lagi ada di saya ini paket untuk jamaah pria nih. Kalau untuk jamaah wanita biasanya itu mendapatkan mukena, kemudian mendapatkan juga kerudungan. Kalau di Malika ini kerudungannya agak syar'i gitu, jadi agak panjang. Nah, ini kain ihramnya yang pastinya tidak boleh berjahit ya guys. Nah, kemudian di sini juga ada bahan batik untuk seragam. Nah, ini ada bacaan Malikanya tuh, haji dan umroh. Nah, biasanya kalau untuk jamaah pria itu akan dijahit dalam bentuk kemeja, baju koko, atau blazer, atau yang lagi sekarang agak ngetren itu dibikin jaket bomber. Jadi bisa dipakai untuk harian selama beribadah di sana. Nah, kalau untuk jamaah wanita biasanya dijahit dalam bentuk tunik atau gamis, ataupun apa ya namanya, vest ya, rompi yang panjang itu loh. Ya, jadi tergantung selera masing-masing sih. Nah, kemudian ini juga ada dapat sabuk. Sabuk ini digunakan ketika kita menggunakan kain ihram, jadi biar nggak melorot. Nah, ini ukurannya biasanya beda-beda. Kemudian ini ada kantongnya. Ini biasanya untuk menyimpan uang ataupun kunci ketika kita melakukan ibadah umroh. Kan agak ribet ya kalau bawa dompet atau lain-lain. Nah, ini kemudian ada buku panduan ibadah umroh. Nah, di sini banyak panduan bacaan ketika akan melakukan ibadah umroh. Nah, biasanya jamaah ini akan membawa buku ini kemudian dibaca tuh di pesawat, biasanya sambil nunggu nanti sampai kan. Nah, kemudian yang terakhir itu mendapatkan tas kabin. Jadi tas kabin ini biasanya akan diletakkan di dalam kabin, bukan di bagasi, beda seperti dengan koper besar. Nah, ini kebetulan ada trolinya juga tuh, jadi bisa didorong
Kemudian handle-nya juga ini di atas bisa dinaikin, bisa diturunin. Kebetulan ini belum dibuka. Ini lumayan agak besar. Lumayan agak besar ukurannya, jadi muat banyak lah. Nah, tas kabin ini biasanya digunakan untuk apa aja sih? Nah, bagi kalian nih yang melaksanakan ibadah umrohnya ke kota Mekah dulu, biasanya dari Jakarta itu atau dari Indonesia, kain ihramnya ditaruh di sini nih. Jadi nanti ketika mendarat di Jeddah, biasanya kita langsung ambil mikot dan berganti pakaian di bandara. Karena koper yang besar ini guys, ini tidak akan bisa kalian bongkar sampai nanti kalian tiba di hotel, entah itu Madinah, entah itu Mekah ya. Karena ketika koper ini sampai di bandara, itu biasanya sama handling langsung dimasukkan ke bis masing-masing. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk menaruh jaket, menaruh kaos kaki, atau perlengkapan yang akan digunakan selama di pesawat. Tuh guys. Nah, ini perlengkapan yang akan didapatkan oleh jamaah umroh Luwak White Coffee. Nah, ini kebetulan untuk jamaah Luwak White Coffee tahap 3 dan tahap 4. Kalau yang tahap 2 kopernya agak beda, kemarin nggak seperti ini. Ini lebih bagus lah kalau menurut saya tuh. Kuat, bahannya lentur juga, insya Allah nggak gampang pecah. Oke guys, itu aja dan saran dari saya, ketika kalian akan mendaftarkan umroh, ya kalau bisa dicek dulu apakah harga yang dibayarkan itu sudah termasuk dengan perlengkapan atau belum. Kemudian dicek dapat perlengkapannya apa aja. Oke, itu aja informasi dari saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.